Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa wassa wa ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah syahadatal atqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min jami'i huquqihi qada. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan istimewa dan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan umumnya pada hadirin semua. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dimanapun dan di dalam situasi apapun. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran aw alaniyah. Karena hanya dengan bertakwa Allah lah ridho, keberkahan, kebahagiaan hidup kita di dunia hingga di akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di minggu akhir di bulan Rajab. Mungkin ada yang belum puasa, silahkan menyempatkan untuk melaksanakannya, karena telah melakukan maklum bahwa Rajab adalah bulan mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperhatikan bulan Rajab sampai beliau memanjatkan doa sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas ibnu Malik dalam Musnad Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Seolah-olah Rajab merupakan persiapan awal untuk menyambut bulan Ramadan. Rajab adalah merupakan awal dari rangkaian-rangkaian ibadah penting pada bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan Rajabun syahruz zar'i wa Sya'banu syahrus saqyi wa Ramadanu syahrul hasadi. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban merupakan bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maka dari itu hadirin, mari kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal solih, istighfar, bersedekah, berpuasa, dan lain sebagainya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kisah yang telah masyhur, di bulan Rajab juga terdapat peristiwa ajaib dan sekaligus mengagumkan, yakni terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratil Muntaha yang hanya ditempuh dalam satu malam. Berikut beberapa kisah yang bisa kita petik hikmah dari kisah Isra dan Mi'raj tersebut. Pertama, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak, karena sudah sharih, sangat jelas dan komplit disebutkan di dalam Al-Quran. Sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan sama sekali, sekalipun akal manusia tidak dapat menjangkau.
Semua hal aneh terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab kebanyakan manusia tersesat adalah orang yang hanya mengukur sebuah kebenaran hanya berdasar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikir yang hanya membanggakan akal dengan mengesampingkan kekuasaan Allah. Karena tidak mustahil jika pola pikir yang demikian dilestarikan akan menjadikan ajaran agama yang tidak cocok dengan akal akan ditolak dan diingkari. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Padahal yang demikian itu adalah cara pandang iblis laknatullah alaih. Karena iblis disifati dengan awwalu man qalad dina bi ra'yih, makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akal sendiri. Hikmah yang kedua adalah sebelum Rasulullah SAW mi'raj atau menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau dibedah dadanya oleh malaikat. Beliau dibersihkan hatinya, meskipun hati beliau sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum atau suci dari dosa. Sebagaimana ditulis pengarang kitab Simtud Duror Habib Alwi Al-Habsi, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zadahu tuhran ala tuhrin, yang artinya malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi, tetapi agar hati yang suci semakin menjadi suci. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas sholat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa, bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita. Maksudnya apabila kita sholat harus dimulai dengan hati yang suci, khusyuk, tidak memikirkan permasalahan duniawi, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap dawuhnya yang berhubungan dengan perintah sholat menyebutkan dengan lafaz aqimus sholah, bukan if'alus sholah, karena iqamatus sholah berbeda dengan fi'lus sholah. Fi'lus sholah yang penting melakukan rukun dan syarat sholat, sedangkan iqamatus sholah yang maknanya adalah ityanus sholati bi huquqihadz zahirati wa huquqihal batinah, melaksanakan sholat dengan menjalankan syarat rukun sholat yang zahir dan syarat rukun yang batin, yaitu khusyuk. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana agar dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk? Hatim Al-Asam ketika ditanya kaifa tahsya'u fi sholatik, bagaimana engkau dapat khusyuk dalam sholatmu, ia menjawab, akumu wa ukabbiru lis sholati wa atakhayalul ka'bata amama aini. Aku berdiri dan bertakbir dalam sholat dan membayangkan Ka'bah ada di depanku. Wassirata tahta qadami wal jannata an yamini wan naru an simali wa malakal mauti warai. Aku membayangkan sirat atau jembatan penghubung surga atau neraka ada di bawah kakiku. Surga ada di sebelah kananku, neraka ada di sebelah kiriku, dan malaikat maut ada di belakangku. Dengan keterangan di atas kita dapat memahami bahwa sholat yang dimaksud dalam Al-Quran dalam kalimah tanha anil fahsya'i wal munkar itu bukan sholat biasa, bukan sekedar fi'lus sholah, namun harus iqamatus sholah, sholat yang benar-benar khusyuk dan khudur dan hati yang suci. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita semua dan keluarga kita dapat menjadi semakin baik, dimudahkan dalam melaksanakan perintah Allah, mendapatkan ridhonya
dan diberikan kebahagiaan hidup di dunia hattal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal barrur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa sallim Alhamdulillah, alhamdulillahi lahul amru kulluhu wa ilaihil masir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir was sirajul munir. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الأرزاق الطيبات. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.